Shalom, perkenalkan nama saya Elais Melinia. Saya merupakan mahasiswi IAKN Palangkaraya dengan jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 1902111729. Melalui video ini, saya akan memaparkan materi tentang keberhasilan belajar mengajar dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Pak 1 yang diampu oleh Ibu Yohan Kolina MAP. Sebelum kita masuk ke dalam materi, yaitu tentang keberhasilan belajar mengajar, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Strategi merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sistematis yang telah didesain begitu rupa. Strategi dapat dikatakan juga sebagai suatu ilmu ataupun seni. Dalam pengertian yang lain, strategi merupakan cara-cara yang dipilih oleh tenaga pendidik dalam memberikan pengajaran atau dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan tujuan, dalam penyampaian materi atau dalam proses kegiatan belajar, setiap siswa boleh dengan mudah untuk mengerti dan memahami materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik atau sang guru. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke dalam materi, yaitu tentang keberhasilan belajar mengajar. Ada 5 poin yang akan kita bahas dalam keberhasilan belajar mengajar. Poin yang pertama yaitu pengertian dari keberhasilan, yang kedua indikator keberhasilan, yang ketiga penilaian keberhasilan, yang keempat tingkatan keberhasilan, dan yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Masuk ke dalam poinnya yang pertama, yaitu pengertian keberhasilan. Keberhasilan belajar mengajar adalah suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran yang dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran khusus sudah dapat. Kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu indikator keberhasilan. Dalam materi ini dikemukakan ada 2 indikator keberhasilan. Yang pertama yaitu daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi yang tinggi, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan pada tujuan pengajaran atau instruksional khusus yang dapat dicapai oleh siswa. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu penilaian keberhasilan. Dalam penilaian keberhasilan ini ada 3 cara, yaitu yang pertama tes formatif, yang kedua tes subsumatif, yang ketiga tes sumatif. Kita akan membahas tes yang pertama, yaitu tes formatif. Tes formatif ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa bahan pokok untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana daya serap oleh siswa terhadap bahan pokok tersebut. Penilaian yang kedua yaitu tes subsumatif, yakni jumlah bahan pengajaran yang diajarkan dalam waktu tertentu. Tes yang ketiga yaitu tes sumatif. Tes sumatif ini yaitu tes yang menentukan atau menetapkan tingkat atau taraf siswa dalam periode tertentu. Baik, kita akan masuk ke dalam poinnya yang keempat, yaitu tingkat keberhasilan. Ada 4 tingkatan keberhasilan yang dikemukakan dalam keberhasilan belajar mengajar. Yang pertama adalah istimewa atau maksimal. Dikatakan maksimal atau istimewa apabila peserta didik atau siswa dapat menguasai materi secara keseluruhan dari yang disampaikan oleh guru. Untuk tingkatan yang kedua yaitu baik sekali atau optimal. Dikatakan baik sekali atau optimal apabila siswa dapat menguasai 70-99% dari materi yang disampaikan oleh sang guru atau tenaga pendidik. Tingkatan yang ketiga yaitu baik atau minimal. Dikatakan baik atau minimal yaitu apabila siswa dapat menguasai materi 60-70% dari apa yang disampaikan oleh guru ataupun tenaga pendidik. Yang keempat yaitu kurang. Dikatakan kurang
karena siswa hanya mampu menguasai kurang dari 60% dari apa yang telah guru atau tenaga pendidik sampaikan. Kita akan masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu poin kelima, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, guru. Yang ketiga, anak didik. Yang keempat, pengajaran. Yang kelima, bahan dan alat evaluasi. Dan yang keenam, suasana evaluasi. Baik, kita akan masuk ke dalam faktor yang pertama, yaitu tujuan. Maksud tujuan di sini adalah tujuan dari pengajaran. Sebelum guru atau tenaga pendidik mengajar, perlu dibuat suatu tujuan agar setiap pengajaran tersistem dan terencana sehingga setiap pembelajaran yang diberikan kepada siswa dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Lalu, faktor yang kedua yaitu guru. Faktor dari guru sangat perlu kita perhatikan, terutama dalam latar pendidikannya. Guru yang bukan berlatar belakang pendidikan memang menjadi guru akan sangat sulit dalam mengelola kelas dan dalam memberikan pembelajaran. Lalu faktor yang ketiga yaitu anak didik. Dalam ruangan kelas terdapat banyak sekali siswa, oleh sebab itu ada beberapa siswa yang mungkin mempunyai motivasi belajar yang rendah, ada yang sedang dan ada yang tinggi. Oleh karena itu, siswa sangat menentukan keberhasilan dalam proses belajarnya, yaitu faktor anak didik. Biologis dan psikologis anak didik itu setiap mereka berbeda-beda. Oleh sebab itu, anak didik sangat menentukan akan keberhasilan dalam belajar mengajar. Demikian juga dalam motivasi mereka dalam mengikuti pelajaran, ada motivasi anak yang rendah, ada yang sedang dan ada yang tinggi. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan oleh tenaga pendidik dalam memberikan motivasi kepada anak didik untuk membangkitkan gairah mereka dalam belajar. Baiklah, kita akan masuk ke dalam faktor yang keempat, yaitu kegiatan pengajaran. Di dalam kelas, dalam proses belajar mengajar, guru perlu mengadakan pendekatan kepada setiap siswa. Demikian juga dalam proses kegiatan pengajaran. Baik, kita akan masuk ke dalam faktor yang kelima, yaitu bahan dan alat evaluasi. Bahan dan alat evaluasi juga menentukan keberhasilan dalam belajar mengajar, karena setiap bahan yang diberikan akan mempengaruhi keberhasilan. Demikian juga untuk evaluasi. Langkah evaluasi itu seperti menjawab pertanyaan, diskusi, ataupun melakukan mengerjakan pilihan ganda. Baik, kita akan masuk ke dalam faktor yang keenam, yaitu suasana evaluasi. Suasana evaluasi di sini yaitu seperti ujian akhir sekolah. Ketika evaluasi ini ribut atau ramai di dalam ruang kelas tersebut, tentu itu akan mengganggu setiap peserta didik akan memberi jawaban kepada evaluasi yang diberikan oleh tenaga pendidik. Baiklah, demikian pemaparan materi dari keberhasilan belajar mengajar. Tuhan Yesus memberkati.